5 pelajaran yang bisa diambil dari Our Beloved Summer. Our Beloved Summer adalah drama Korea yang bercerita tentang sepasang mantan kekasih yang dipertemukan kembali setelah 10 tahun berpisah. Mereka secara terpaksa harus menjalani sebuah proyek dokumenter dari sebuah stasiun televisi, tapi harus menahan rasa masih suka satu sama lain. Drama ini diperankan oleh Choi Woo-sik yang berperan sebagai Choi Eung dan juga Kim Da-mi yang berperan sebagai Kook Kyun-soo. Drama ini tayang di Netflix sebanyak 16 episode dan sudah tamat pada 26 Januari lalu. Berikut ini adalah hal-hal yang saya pelajari dari Our Beloved Summer. 1. Kesuksesan gak dilihat dari seberapa rajin kamu di sekolah. Choi Eung adalah siswa yang pemalas. Dia siswa yang santuy abis dan gak mau melakukan sesuatu yang bikin dia ribet. Sementara Kook Kyun-soo adalah siswi yang rajin, sering bertanya di kelas, dan sering ngingetin gurunya ada PR, walaupun gurunya lagi lupa. Perbedaan dua orang ini jomplang banget. Kook Kyun-soo adalah juara utama alias juara umum di sekolahnya, dan Choi Eung adalah siswa dengan ranking terbawah. Kook Kyun-soo dari sekolah udah rajin banget karena menurutnya rajin belajar bisa bikin dia sukses di masa depan. Sementara Choi Eung gak butuh sukses. Di masa depan dia hanya ingin santai, tiduran sambil liatin langit. 10 tahun kemudian Kook Kyun-soo jadi seorang pekerja kantoran, sedangkan Choi Eung jadi pelukis terkenal, banyak uang. Ditunjukin banget kalau 10 tahun kemudian Choi Eung lebih sukses dari Kook Kyun-soo. Simpulannya, kesuksesan gak dilihat dari seberapa rajin kamu di sekolah. Teruslah malas. Kedua, orang yang bisa suka sama pacar kita kemungkinan adalah sahabat kita sendiri. Choi Eung dan Kook Kyun-soo pernah berpacaran di masa sekolah setelah proyek dokumenternya selesai. Orang pertama yang Choi Eung beritahu kalau dia punya pacar adalah sahabatnya yang bernama Kim Ji-ung. Seorang sahabat yang sudah menemani Choi Eung dari semasa TK, diperankan oleh Kim Sung-cho. Selidik punya selidik ketika Choi Eung memberitahu Ji-ung kalau dia pacaran sama Yoon-soo. Ji-ung patah hati dengan berita itu. Sampai-sampai dia tidak bereaksi dengan berita bahagia dari Choi Eung. Selidik punya selidik lagi. Ji-ung sebenarnya nggak kaget banget dengan berita itu. Karena sebelumnya Ji-ung pernah menyaksikan sesuatu yang lebih mengagetkan. Yaitu Ji-ung melihat Choi Eung dan juga Kook Kyun-soo berciuman. Ji-ung merasa kalau dia itu lebih dulu menyukai Kook Kyun-soo karena pas awal masuk sekolah SMA, Ji-ung ngasih karet ke Yoon-soo. Merasa disalib oleh Choi Eung karena ternyata Kook Kyun-soo lebih memilih Choi Eung. Ya gimana lagi? Karena Choi Eung lah yang punya pergerakan untuk mendekati Kook Kyun-soo. Simpulannya adalah orang yang bisa suka sama pacar kita kemungkinan adalah bestie kita sendiri. Makanya kalian jangan terlalu banyak curhatin pacar kalian ke sahabat kalian. Terus sahabat kalian suka sama pacar kalian. 3. Kalau udah jadi mantan, gak mungkin bisa temenan. Kalau di antara kalian ada yang sukses berteman dengan mantan, saya yakin kalian 100% bohong ya. Pasti masih ada rasa di antara kalian yang coba kalian tutupi dengan kata ikatan teman. Lebih bullshit lagi kalau di antara kalian ada yang mantanan tapi sekarang adik kakak. Jadi buat kalian yang punya pacar tapi dia ngakunya cuman temenan sama mantan, mending sekarang putusin. Dia itu bohong. Oke, balik lagi ke Our Beloved Summer. Di tengah-tengah mengerjakan proyek dokumenter, Choi Eung dan Kook Kyun-soo sedang struggle untuk mengakui kalau mereka masih saling suka. Akhirnya Choi Eung lebih memilih untuk berteman dengan Kook Kyun-soo. Tapi seperti kita tahu ya, mantan itu tidak bisa jadi teman. Choi Eung dan Kook Kyun-soo pun gagal menjalin pertemanan. Alasan mereka gak bisa jadi teman adalah karena perasaan yang di hati ini bukan untuk teman, tapi ya untuk pacar. Maka akhirnya Choi Eung dan Kook Kyun-soo mengakui perasaan mereka dan akhirnya bisa rujuk. Simpulannya, kalau misalnya kalian putus dan akhirnya ketemu lagi sama si mantan, kalian cuma punya 2 pilihan. 1, balikan. 2, jadiin si mantan itu musuh kalian. Keempat, yang lebih menderita dari kamu banyak. Salah satu poin yang ditunjukkan dari drama Our Beloved Summer adalah tentang penderitaan yang dialami para karakternya gitu ya. Saya masih ingat Kim Ji-ung di sini punya penderitaan di mana dia dari kecil hanya hidup bersama ibunya dan di saat yang sama ibunya menjadikan si Kim Ji-ung itu sebagai beban gitu ya. Jadi udah nggak punya ayah, hidup sama ibunya doang, ternyata ibunya menjadikan dia beban. Ketika saya berpikir itu udah sakit gitu ya, ternyata ada yang lebih sakit gitu. Si Choi Eung ini ternyata tinggal sama orang tua yang bukan orang tua kandungnya gitu.
Dan ternyata si Choi Eung tahu kalau itu bukan orang tua kandungnya, tapi dia menahannya. Dan ternyata si Choi Eung juga tahu bahwa dia itu dibuang di jalan oleh ayah kandungnya sendiri. Ketika saya sudah menangis dengan cerita Choi Eung yang ternyata tinggal bukan dengan orang tua kandungnya dan dibuang oleh ayah kandungnya, ternyata ada yang lebih sedih lagi. Yaitu tentang Kuk Kyun Soo yang dari kecil sudah tinggal bersama neneknya. Dan sampai episode ke-16 saya belum tahu ini orang tuanya kemana. Nggak diceritain gitu. Saya lebih sedih lagi gitu karena nggak gantung aja ceritanya gitu ya. Dan ini simpulannya buat teman-teman gitu ya. Kalau kalian merasa susah gitu ya, mari kita lihat sekeliling kita lagi gitu. Siapa tahu ada yang lebih menderita dari kita. Dan dari situlah kita bisa lebih bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Kelima, kalau masih suka sama mantan, bilang aja. Choi Eung dan Kuk Kyung Soo berpisah tanpa alasan yang jelas. Yoon Soo meminta putus dan Choi Eung gak pernah tahu alasan langsung dari Yoon Soo. 10 tahun berselang mereka bertemu lagi sebagai mantan kekasih yang sudah melewati banyak pengalaman baru. Tapi gak ada yang baru soal perasaan mereka. Perasaan mereka masih sama satu sama lain, mereka masih saling suka. Yang bikin perasaan mereka gak ketemu adalah perasaan gengsi masing-masing. Gengsi untuk mengutarakan apa yang mereka rasain. Kalau aja di pertemuan pertama mereka setelah putus mereka langsung jujur, mungkin drakor ini bisa selesai di episode kedua. Yang saya maksud di sini adalah kalau masih sayang ya bilang aja, biar nggak ribet gitu. Kan jadinya harus nonton 16 episode, ngabisin 16 jam yang dibagi jadi 8 minggu gitu. Ini menyita waktu gitu. Dan gak cuma di drama, di kehidupan nyata pun begitu. Kalau kalian lama ngungkapin perasaan kalian sama mantan, ya ujungnya perasaan kalian gak akan selesai-selesai. Ya tapi kan siapa tahu mantan kita udah gak suka sama kita, ngomong aja dulu. Ya tapi kan mantan kita mungkin udah punya istri atau suami, ngomong aja dulu. Sepahit apapun balasan dia, sekasar-kasarnya dia bilang kita nggak tahu diri, ucapannya akan mengakhiri kegelisahan yang kita simpan. Dan itu rasanya lega loh, kayak lepas dari batu 2 ton yang kita simpan di hati gitu. Jadi coba deh ngomong sama mantan kalian kalau kalian emang masih suka. Terus kalian tulisin hasilnya di kolom komentar di bawah. Sejauh ini sih saya sama mantan masih adik kakaan ya. Nah itulah dia 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari Our Beloved Summer. Kalau versi kalian dapat pelajaran apa aja sih dari Our Beloved Summer? Boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Segitu aja video kita untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Adi Fahmi, kamsahamnida, annyeonghaseyo. Hubungin dulu si adik, mana ya nomor?